Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen akuntansi syariah Ibu Fitri Ningsi Amalo SEMM, yang saya hormati teman-teman prodi akuntansi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya yang begitu luar biasa kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Pada sore hari ini saya Astri Kurniawati berperan sebagai moderator dan sekaligus pembawa materi. Dan topik kali ini yaitu zakat dan pajak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok satu. Yang pertama saya Astri Kurniawati yang akan menjelaskan materi pertama dan yang kedua. Di sini ada juga teman kita yaitu Ayuni Sarifudin Leki yang akan menjelaskan materi ketiga dan yang keempat. Dan juga teman kita yaitu Adiguna S. Laka yang akan menjelaskan materi yang kelima. Agar tidak memperpanjangkan waktu, saya akan menjelaskan materi pertama. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan pengertian pajak dan zakat. Dan di sini saya akan menjelaskan terperinci apa itu pajak dan apa itu zakat. Pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, sedangkan zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Ada macam-macam zakat seperti zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadan. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zakat yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi, makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sekarang saya menjelaskan tentang zakat diwajibkan dalam Islam. Di sini setiap muslim pasti sudah mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan kita wajib menunaikannya. Namun, ada saja orang-orang yang mungkin belum memahami dan melaksanakan kewajiban zakat ini. Padahal kewajiban zakat ini disebutkan sebanyak 30 kali dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, karena zakat adalah salah satu penyempurnaan keimanan. Terus, yang kedua, zakat adalah salah satu rukun Islam. Yang kelima, yang ketiga, zakat adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, harta yang dicampuri harta zakat akan merusak harta itu. Dan yang terakhir, tidak mengeluarkan zakat bisa mendatangkan kemelaratan yang dikirim dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja materi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang akan menyusul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.3 Regulasi zakat di Indonesia. Jika mengalami sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, maka akan kita temukan pola-pola yang cenderung berbeda dari masa ke masa. Pada masa kolonial, pengelolaan ini diserahkan pada masyarakat. Negara kolonial menghindari campur tangan dengan berkembangnya pesantren, masyarakat, dan organisasi sivil sosial Islam, maka zakat dan sedekah di masyarakat berkembang dengan sendirinya. Pada masa Orde Baru, negara mulai terlibat dan ikut mengelola zakat melalui beberapa regulasi pemerintah. Pada tahun 1964, misalnya Kementerian Agama menyusun RRU pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pengumpulan dan pembagian zakat, dan pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi, pada daratan aplikatif regulasi pemerintah di atas belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa faktor yang melatar belakanginya antara lain: A. Masih terjadinya perdebatan di kalangan ulama terkait dengan integrasi zakat dan pajak.
Yang kedua, manajemen pengelolaan zakat yang masih cenderung konvensional dan cenderung mensampingkan akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, intensitas sosialisasi regulasi pemerintah yang cenderung kurang. Yang keempat, regulasi setelah hati pemerintah terhadap pengintegrasi zakat dan pajak. 2.4 Golongan yang boleh menerima zakat. Pemerintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslimah yang tidak mampu mencukupi biaya hidupnya, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya mereka malah harus diberikan zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? A. Fakir, ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. B. Miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. C. Amil. Mereka adalah orang-orang yang harus zakat, orang-orang yang ngurus zakat mulai dari penerimaan zakat sehingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. D. Mualaf. Orang yang baru masuk Islam atau muhalaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. E. Rikab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. F. Gairim atau orang yang memiliki hutang. Gairim merupakan orang yang memiliki hutang. G. Fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. H. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerjaan dan pelajaran di tanah perantauan. Sekian dan terima kasih. Persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Pertama, persamaan zakat dan pajak. Yang pertama, unsur paksaannya dan kewajibannya merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Yang kedua, bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat, pusat maupun daerah. Yang ketiga, ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Keempat, apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik, di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang sangat besar, pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang B, perbedaan zakat dan pajak. Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dan tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui yang didapat dari masyarakat. Yang pertama perbedaannya yang paling utama adalah bahwasanya tujuan zakat adalah untuk langsung ditunjukkan kepada orang tidak mampu atau orang yang tidak berhak menerima zakat tersebut. Kedua, perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah terletak pada sumber perintahnya. Ketiga, dari segi pelakunya, di mana dalam pajak seluruh masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Empat, perbedaan selanjutnya terletak pada objek penerimaan dari dua dana ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman kelompok 1. Saya moderator akan menutupi pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.